Malam turun di gang sempit yang diterangi lampu-lampu jalanan redup. Nama Thohir selalu bergema di sana, disebut dengan rasa takut. Dialah preman pasar, penguasa jalur angkutan, dan orang yang ditakuti oleh pedagang kecil maupun sopir angkot. Tubuhnya penuh tato, wajahnya keras, dan tatapan matanya menusuk. Orang-orang segan untuk menantang, sebab sekali salah langkah bisa berujung bencana. Tapi yang tidak pernah orang tahu, di balik kerasnya hidup di jalanan, ada sisi lain yang tersembunyi rapat di dalam dirinya. Di sebuah kontrakan kecil di ujung gang, seorang gadis kecil selalu menunggu kepulangannya. Gadis itu bernama Wulan, putri sematawayang yang kini berusia 9 tahun. Begitu Thohir masuk ke rumah, wajah kerasnya luluh seketika ketika Wulan berlari dan memanggil, "Ayah." Thohir merengkuh putrinya ke dalam pelukan, seolah semua darah, keringat, dan debu jalanan hilang begitu saja saat merasakan hangatnya tubuh kecil itu. Dialah satu-satunya alasan Thohir masih bernapas. Bagi orang lain, Thohir hanyalah sosok berandal yang tak kenal belas kasihan. Namun bagi Wulan, ia adalah cahaya. Setiap pagi, Thohir selalu berusaha menutupi jati dirinya. Ia menyiapkan sarapan sederhana, menyisir rambut Wulan dengan hati-hati, lalu mengantarnya ke sekolah dengan motor butut yang sudah rentak. "Belajar yang rajin ya, nak. Jangan seperti ayah," ucapnya lembut. Wulan selalu percaya bahwa ayahnya seorang pedagang malam. Ia tidak tahu apa sebenarnya pekerjaan sang ayah. Yang ia tahu, meski sering pulang larut, Thohir selalu ada di sisinya ketika pagi tiba. Namun gosip di sekolah mulai terdengar. Teman-temannya sering mengejek, "Itu anak preman. Ayahmu tukang palak." Hati Wulan tercabik-cabik, tapi ia berusaha menepis semua itu. Bagi Thohir, menjaga rahasia ini adalah bentuk perlindungan. Ia tidak ingin Wulan tahu betapa kotor dunia yang ia jalani. Ia rela berdarah-darah di jalanan, asal anaknya tumbuh dengan senyum yang tulus. Tapi ia lupa, rahasia sebesar apapun tidak bisa disembunyikan selamanya. Setiap malam, Thohir kerap pulang dengan luka-luka kecil. Ketika Wulan bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Ayah jatuh." Senyum paksa selalu ia tampilkan, meski tubuhnya berdenyut kesakitan. Wulan, dengan kepolosannya, mempercayai ucapan itu, meski hatinya sering bertanya-tanya. Di pasar, nama Thohir dikenal sebagai penguasa. Tak ada yang berani melawan. Tapi di rumah, ia hanyalah ayah yang sabar menunggu Wulan tertidur, lalu duduk termenung menatap foto mendiang istrinya. "Aku janji jaga dia, sayang. Meski harus kubayar dengan darahku," gumamnya lirih. Kontras itu semakin hari semakin menyiksa batinnya. Ia sadar, cepat atau lambat, dunia luar akan merenggut kepolosan anaknya. Ia hanya bisa berdoa agar Wulan tidak membencinya saat kebenaran itu terungkap. Dan malam itu, ketika suara gaduh menggema di luar rumah, takdir mulai membuka tabir yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Wulan yang terbangun dari tidurnya, perlahan berjalan ke jendela dan mengintip. Matanya membelalak melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ayahnya, Thohir, berkelahi dengan brutal melawan sekelompok pria. Darah, teriakan, dan amarah bercampur menjadi satu. Sosok yang selama ini ia kenal penuh kasih sayang, kini tampak seperti monster jalanan. Dan untuk pertama kalinya, Wulan merasa takut pada ayahnya sendiri. Pagi itu, suasana rumah kontrakan begitu hening. Wulan duduk termenung di meja makan, menatap mangkuk bubur yang mulai dingin. Semalam masih terbayang jelas di kepalanya, ayahnya berkelahi seperti binatang buas. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Hatinya berdebar, takut dengan jawaban yang akan ia dengar. Thohir menatap putrinya dengan senyum hangat. "Kenapa diam saja, nak? Buburnya dimakan, nanti keburu basi," ujarnya lembut sambil mengusap kepala Wulan. Namun di balik senyum itu, ia sadar bahwa mata kecil itu telah melihat sesuatu yang seharusnya tak ia lihat. Wulan menggigit bibirnya, lalu memberanikan diri, "Ayah, semalam, aku lihat," ucapannya terputus, suara tercekat. Thohir menatapnya sesaat, lalu tertawa kecil seolah ingin mengalihkan. "Ayah cuma lagi ribut sama teman, tidak usah dipikirkan." Namun, tawa itu tak mampu menutupi rasa sakit yang mulai tumbuh di hati Wulan. Ia tahu, itu bukan sekadar ribut. Ia melihat ayahnya memukul orang dengan brutal, bahkan darah berceceran di tanah. Itu bukan gambaran ayah yang ia kenal. Sejak saat itu, Wulan mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Thohir.
Setiap kali ayahnya pulang larut dengan wajah penuh lebam, ia mulai menyadari bahwa semua cerita jatuh atau kecelakaan hanyalah kebohongan. Ia mulai meragukan semua ucapan ayahnya. Di sekolah, ejekan teman-temannya semakin pedas. Bapaknya Wulan itu preman pasar, tukang pala sopir, teriak seorang anak laki-laki dengan nada mengejek. Wulan menahan air mata, tak mampu membela diri. Kata-kata itu menusuk seperti pisau, apalagi karena kini ia mulai percaya bahwa ejekan itu bukan sekadar fitnah. Thohir sendiri semakin terjebak dalam lingkaran hidupnya. Ia harus tetap keras di luar agar disegani, tapi di rumah ia ingin menjadi ayah yang lembut. Dua dunia itu perlahan bertabrakan, membuatnya kesulitan menjaga keseimbangan. Aku harus kuat, gumamnya dalam hati, demi Wulan. Namun yang tidak ia sadari, Wulan sudah mulai menjauh. Gadis kecil itu tak lagi ceria menyambutnya ketika pulang. Ia lebih sering mengunci diri di kamar, membaca buku, atau pura-pura tidur. Setiap kali Thohir masuk untuk menemaninya, Wulan hanya diam tanpa senyum. Hati Thohir hancur melihat perubahan itu. Ia tahu Wulan terluka, tapi ia tak tahu bagaimana menjelaskan. Bagaimana seorang preman bisa meyakinkan anaknya bahwa semua ini demi kebaikannya? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa kekerasan adalah cara ia bertahan hidup, meski ia sendiri muak? Di malam yang sepi, Thohir duduk di teras kontrakan sambil merokok. Matanya menatap kosong ke arah langit. Tuhan, kalau memang aku salah, hukum aku. Tapi jangan biarkan Wulan membenciku. Jangan cabut senyumnya dariku, bisiknya lirih. Namun di balik doa itu, ia sadar, badai yang lebih besar akan segera datang, dan ia tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Hari-hari berikutnya, hubungan Thohir dan Wulan semakin renggang. Thohir tetap berusaha bersikap hangat, tetapi setiap kali ia mendekat, Wulan seperti menahan diri. Gadis itu masih memanggilnya ayah, tapi dengan nada yang lebih datar, seolah ada jarak yang memisahkan mereka. Thohir merasakannya, dan hatinya perih. Suatu sore, Wulan pulang sekolah dengan wajah pucat. Bajunya kotor, rambutnya berantakan. Melihat itu, Thohir segera menghampiri. "Kenapa, nak? Siapa yang berani macam-macam sama kamu?" tanyanya dengan suara tegas. Wulan menunduk, air matanya jatuh. "Mereka bilang aku anak preman. Mereka bilang aku pasti jadi nakal juga." Amarah Thohir meledak. Ia berdiri, mengepalkan tangan. "Siapa yang bilang begitu? Biar ayah datangi mereka satu-satu." Suaranya bergetar penuh murka, tapi Wulan langsung menjerit, "Jangan, ayah. Aku nggak mau ayah jadi makin ditakuti orang." Kata-kata itu membuat Thohir terdiam seketika. Ia sadar, yang ditakuti Wulan bukanlah ejekan teman-temannya, melainkan dirinya sendiri. Sosok yang seharusnya melindungi kini justru jadi sumber rasa malu. Hati Thohir hancur, seperti ditikam dari dalam. Ia ingin memeluk putrinya, tapi langkahnya terasa berat. Malam itu, Wulan mengurung diri di kamar. Dari balik pintu, Thohir mendengar isak tangisnya. "Andai ibu masih ada," suara lirih itu terdengar. Thohir menempelkan keningnya ke pintu, menahan tangis yang nyaris pecah. Ia merasa gagal sebagai ayah, gagal sebagai pelindung. Di luar, kehidupan jalanan terus menuntutnya. Utang budi pada bos besar yang dulu mengangkatnya masih membelenggu. Ia harus terus bekerja sebagai tukang pukul, harus menjaga wilayah pasar agar tetap dikuasai kelompoknya. Setiap kali ia ingin mundur, ancaman datang. "Kalau lo keluar, anak lo yang kena," begitu kata mereka. Thohir terjebak. Ia ingin melepaskan diri demi Wulan, tapi ia tahu konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Pilihan hidupnya seperti jalan buntu. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun menyentuh anaknya. Demi Wulan, ia rela menukar hidupnya sendiri. Di sekolah, Wulan semakin sering menyendiri. Ia tidak lagi banyak berbicara dengan teman-temannya. Guru-gurunya mulai khawatir, tetapi Wulan hanya menjawab dengan senyum hambar setiap kali ditanya. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan segalanya, apakah benar ayahnya orang baik? Ataukah semua ejekan teman-temannya adalah kebenaran yang harus ia terima? Suatu malam, Wulan memberanikan diri untuk bertanya. Saat Thohir sedang menyiapkan makan malam, Wulan menatapnya tajam. "Ayah, sebenarnya ayah kerja apa?" Pertanyaan itu membuat Thohir terdiam, sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia menatap mata putrinya, mencoba mencari jawaban yang tepat.
Namun sebelum kata-kata itu sempat keluar, suara gaduh dari luar rumah menggema. Sekelompok pria datang mencari Thohir. Wulan terlonjak ketakutan. Dan malam itu, pintu yang selama ini Thohir jaga rapat, mulai terbuka lebar, memperlihatkan dunia kelam yang sebenarnya. Suara derap kaki dan teriakan kasar memecah malam. Wulan bersembunyi di balik pintu kamar, wajahnya pucat pasi. Dari celah kecil, ia melihat beberapa pria berperawakan besar masuk ke halaman rumah kontrakan mereka. "Thohir, keluar lo, jangan sembunyi macam tikus," teriak salah satunya. Thohir berdiri di ruang tamu, wajahnya dingin. Ia tahu mereka datang bukan untuk basa-basi. Dengan langkah tenang, ia membuka pintu. "Apa maunya kalian?" Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Para pria itu saling pandang, lalu salah satu dari mereka maju. "Bos besar minta jatah lebih. Katanya lo kurang setor belakangan ini." Wulan mendengar jelas percakapan itu. Hatinya terhantam. Jadi benar, ayahnya bekerja dengan orang-orang semacam ini. Ia menahan tangis, takut suara isaknya akan terdengar. Thohir melirik ke arah kamar Wulan sekilas, memastikan putrinya tetap aman. "Aku udah bilang, jatah kemarin cukup. Jangan main paksa," kata Thohir sambil mengepalkan tangan. Namun para pria itu tidak terima. "Lo pikir bisa seenaknya? Kalau nggak mau nurut, siap-siap anak lo jadi taruhan." Ancaman itu meluncur tajam, membuat darah Thohir mendidih. Dalam sekejap, pertarungan pecah. Thohir menghajar mereka satu persatu dengan brutal. Tinju dan tendangannya melayang tanpa ampun. Namun jumlah mereka banyak, dan meski tubuh Thohir kuat, ia tetap kewalahan. Wulan menggigil di dalam kamar, mendengar suara benturan, teriakan, dan kaca pecah. Salah satu pria berhasil menyelinap mendekati kamar Wulan. Pintu didorong keras, membuat gadis kecil itu menjerit. Namun sebelum tangan kotor itu menyentuhnya, Thohir muncul dengan mata merah penuh amarah. Ia menghantam pria itu hingga tergeletak tak bergerak. "Jangan pernah sentuh anakku," raungnya. Pertarungan itu berakhir dengan tubuh-tubuh terkapar di halaman. Beberapa dari mereka kabur dengan tubuh penuh luka, sementara sisanya tak sanggup bangkit. Thohir berdiri terengah-engah, tubuhnya berdarah, tapi matanya masih tajam menyala. Wulan keluar dari kamar, tubuhnya gemetar. Ia menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk, takut, marah, sekaligus iba. "Ayah, kenapa semua ini harus terjadi? Kenapa hidup kita begini?" Suaranya pecah disertai tangis. Thohir tak sanggup menjawab. Ia hanya meraih putrinya dan memeluknya erat, meski tubuhnya penuh luka. "Maafkan ayah, nak, semua ini ayah lakukan supaya kamu bisa tetap hidup." Kata-kata itu justru semakin membuat hati Wulan remuk, karena semakin jelas dunia ayahnya memang dunia yang gelap. Malam itu, untuk pertama kalinya, Wulan benar-benar merasa asing dengan ayah yang selama ini ia sayangi. Pagi setelah pertarungan itu, rumah kontrakan mereka hancur berantakan. Pecahan kaca berserakan, meja terbalik, dan darah masih menempel di lantai. Thohir duduk di kursi dengan tubuh penuh luka lebam. Ia mencoba menahan sakit sambil menyalakan rokok. Wulan duduk di pojok ruangan, menatap ayahnya tanpa kata. Hening itu menyesakkan. Biasanya, Wulan akan merawat luka ayahnya, tapi kali ini tidak. Ia hanya memandang dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Ayah, sampai kapan kita harus hidup seperti ini?" tanyanya pelan. Thohir menghela napas panjang, tak mampu menjawab jujur. Dalam hati, Thohir tahu jawabannya pahit, sampai nyawanya habis. Dunia preman bukan dunia yang bisa ditinggalkan dengan mudah. Ada sumpah, ada ancaman, ada musuh yang selalu menunggu. Ia ingin keluar, tapi setiap jalan seolah tertutup rapat. Wulan bangkit, mengambil kain basah, lalu dengan enggan membersihkan luka di wajah ayahnya. "Aku capek, ya, aku benci lihat darah, aku benci dengar orang teriak-teriak," bisiknya. Thohir hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Saat itu, sebuah kenangan menyergap pikirannya. Almarhumah istrinya, Ibu Wulan, pernah berkata, "Bang, jangan sampai anak kita ikut hidup di dunia kelammu. Aku ingin dia tumbuh jadi gadis yang tahu arti kasih sayang." Kenangan itu menusuk hati Thohir, membuatnya semakin merasa bersalah. Siang harinya, kabar perkelahian Thohir cepat menyebar. Preman-preman lain mulai membicarakan bahwa Thohir sudah berani menentang bos besar. Beberapa bahkan mengatakan waktunya Thohir akan segera habis. Dunia jalanan memang tak mengenal ampun, siapa yang melawan, akan dilibas.
Wulan yang mendengar bisik-bisik itu di sekolah makin tertekan. Teman-temannya mengejeknya lagi, menyebut ayahnya binatang buas. Tangisnya pecah di kamar mandi sekolah. Ia merasa terjebak di antara cinta pada ayahnya dan kebencian pada dunia ayahnya. Malamnya, Thohir mendengar tangisan Wulan yang tertahan. Ia masuk ke kamar, duduk di samping putrinya. "Wulan, dengar ya, apapun yang terjadi, ayah selalu sayang sama kamu. Jangan pernah ragukan itu," ucapnya lirih. Wulan menoleh dengan mata sembab. "Tapi kenapa harus dengan cara ini, Yah? Kenapa ayah nggak bisa jadi orang biasa?" Pertanyaan itu kembali membungkam Thohir. Dunia yang ia pilih sudah terlanjur menjeratnya terlalu dalam. Dalam hati, Thohir berjanji, apapun yang terjadi nanti, ia akan pastikan Wulan tidak lagi menderita karena masa lalunya. Tapi ia tahu, janji itu hanya bisa ditebus dengan pengorbanan besar. Malam itu, Thohir tak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah kontrakan, menatap kosong ke jalan sepi. Rokok demi rokok ia habiskan, sementara pikirannya kembali ke masa mudanya. Saat itu ia hanyalah pemuda kampung polos yang merantau ke kota untuk mencari kerja. Namun kerasnya hidup menjerumuskannya ke dunia premanisme. Ia teringat saat pertama kali mengenal Marzuki, bos besar yang kini menuntut setoran. Marzuki lah yang mengajarinya cara bertarung, cara memalak, hingga cara bertahan hidup di jalanan. Dulu, Thohir menganggap Marzuki seperti guru, bahkan ayah. Namun kini, orang itulah yang menjadi bayangan hitam yang memburu keluarganya. Wulan mengintip dari balik jendela, melihat ayahnya termenung. Hatinya pilu, karena di balik wajah keras ayahnya, ia melihat kesepian yang dalam. Ia ingin marah, tapi rasa cintanya pada ayah selalu menahan kata-kata tajam yang ingin ia ucapkan. Keesokan harinya, seorang pria parubaya datang ke rumah mereka. Namanya Pak Hasan, mantan preman yang kini jadi pedagang kecil di pasar. "Fir, kau harus pergi dari kota ini. Marzuki tidak akan diam. Kau sudah terlalu banyak tahu, terlalu banyak melawan," ucapnya serius. Thohir terdiam. Ia tahu ucapan itu benar, tapi pergi berarti lari. Dan preman yang lari, biasanya hanya berakhir mati. Namun saat matanya menatap Wulan, ia sadar mungkin itu satu-satunya jalan. "Pergi kemana, San?" "Semua tempat pasti masih dalam cengkeraman Marzuki," jawab Thohir lelah. Hasan menghela napas. "Ada kampung di ujung Sumatera, jauh dari kota. Di sana kau bisa mulai baru. Jangan pikirkan gengsi, pikirkan anakmu." Ucapan itu terus terngiang di telinga Thohir sepanjang hari. Ia melihat Wulan belajar di meja kecil, menulis dengan pensil yang hampir habis. Gadis kecil itu seharusnya hidup damai, bukan di tengah ancaman dan darah. Malamnya, Wulan memberanikan diri bicara. "Yah, kalau kita bisa pindah, ayo kita pergi. Aku nggak peduli kemanapun. Asal aku bisa lihat ayah tanpa luka." Kata-kata itu menghantam dada Thohir lebih keras daripada pukulan lawan manapun. Untuk pertama kalinya, Thohir berpikir serius meninggalkan dunia gelap itu. Namun ia tahu, sekali keluar, berarti ia harus siap menghadapi Marzuki sampai titik darah penghabisan. Di langit malam yang dingin, Thohir berbisik dalam hati, jika memang waktunya tiba, biarlah nyawa ini jadi harga kebebasan Wulan. Pagi yang biasanya ramai dengan suara motor dan pedagang sayur terasa mencekam bagi Thohir. Di depan kontrakan, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalamnya turun 3 orang anak buah Marzuki dengan wajah bengis. Mereka tidak bicara banyak, hanya melemparkan amplop coklat ke arah Thohir. Thohir mengambil amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada foto dirinya, Wulan, dan rumah kontrakan mereka. Di belakang foto itu tertulis pesan singkat, 3 hari. Bayar atau darahmu jadi taruhan. Thohir meremas foto itu, sementara wajahnya mengeras menahan amarah. Wulan yang mengintip dari dalam rumah langsung pucat. Ia tahu pesan itu berarti maut semakin dekat. "Yah, apa maksud mereka? Kenapa bawa-bawa aku juga?" tanyanya dengan suara bergetar. Thohir hanya menatapnya dalam-dalam, berusaha menenangkan meski hatinya bergolak. "Ayah janji, mereka nggak akan sentuh kamu," ucap Thohir lirih. Namun dalam hatinya, ia tahu janji itu semakin sulit ditepati. Marzuki tidak segan menyerang keluarga lawan, bahkan anak kecil sekalipun. Hari itu Thohir mencoba mencari jalan keluar. Ia menemui beberapa preman lama yang dulu pernah jadi kawan seperjuangan. Namun sebagian besar sudah berpaling, takut dengan kekuatan Marzuki.
"Fir, jangan libatkan kami. Kau tahu sendiri siapa Marzuki itu. Kami nggak mau mati sia-sia," kata salah satu dari mereka. Thohir pulang dengan hati berat. Ia merasa seperti serigala tua yang dikepung pemburu. Semua jalan tertutup, semua teman menjauh. Hanya ada satu yang tersisa, bertarung sampai habis-habisan. Wulan melihat wajah ayahnya penuh kelelahan. Ia mendekat, menggenggam tangan ayahnya yang kasar dan penuh bekas luka. "Yah, aku tahu ayah berusaha. Tapi aku nggak mau kehilangan ayah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Suaranya pecah di ujung kalimat. Thohir memeluk Wulan erat. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. "Maafkan ayah, nak. Hidup ayah penuh dosa. Tapi kamu satu-satunya alasan ayah masih bertahan." Malam itu, Thohir membuat keputusan penting. Ia tidak akan lari. Ia akan melawan, meski dengan nyawanya sendiri. Namun ia harus pastikan Wulan selamat terlebih dahulu. Di dalam hati, Thohir tahu, 3 hari ke depan akan menjadi penentu segalanya, antara akhir hidupnya atau awal kebebasan bagi anak semata wayangnya. Sejak pagi buta, Thohir merasa ada yang aneh di sekitar kontrakan. Beberapa kali ia melihat orang asing berdiri di ujung gang, pura-pura merokok sambil memperhatikan rumahnya. Instingnya sebagai preman lama langsung bekerja, ia tahu itu mata-mata Marzuki. Ia segera mengunci semua pintu dan jendela. "Wulan, mulai sekarang jangan keluar rumah sendirian. Kalau mau ke sekolah, ayah antar. Jangan bicara dengan orang yang tidak kamu kenal," ucapnya dengan nada tegas. Wulan hanya mengangguk, meski wajahnya jelas ketakutan. Hari itu, Thohir tetap mengantar Wulan ke sekolah. Sepanjang jalan ia terus menoleh ke kaca spion. Benar saja, sebuah motor dengan 2 pria berbadan kekar mengikuti dari jauh. Thohir langsung mengubah jalur, masuk ke gang sempit, hingga akhirnya berhasil mengecoh mereka. Wulan menggenggam erat tangan ayahnya ketika turun dari motor. "Yah, mereka siapa? Kenapa kayak orang jahat semua?" Thohir berjongkok, menatap mata anaknya. "Itu urusan ayah, nak. Tugas kamu cuma belajar dan jadi anak baik. Jangan takut, ada ayah di sini." Namun ketegangan tidak berhenti di sana. Malamnya, batu dilempar ke jendela rumah mereka. Di batu itu terikat kertas dengan tulisan merah, "Ingat, 2 hari lagi." Wulan langsung menjerit ketakutan, sementara Thohir bergegas keluar, mencoba mencari siapa pelakunya. Namun jalanan sudah kosong. Thohir duduk di kursi ruang tamu dengan napas terengah. Ia sadar, ancaman itu semakin nyata. Bukan hanya soal uang, tapi juga soal nyawa. Mereka sedang diteror, dan waktunya semakin sempit. Wulan mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Yah, kenapa kita nggak pergi aja? Aku nggak apa-apa sekolah dimanapun. Asal jauh dari mereka." Suaranya lirih, penuh harap. Thohir ingin sekali mengiyakan, namun ia tahu Marzuki memiliki tangan panjang. Pergi hanya akan membuat mereka diburu tanpa henti. "Kita nggak bisa lari, nak. Sekalipun kita sembunyi, mereka akan tetap menemukan kita. Ayah harus selesaikan ini." Dalam hati kecilnya, Thohir sadar bahwa pertempuran besar sudah di depan mata. Ia hanya punya sedikit waktu untuk bersiap. Malam itu, ia duduk di samping Wulan yang akhirnya tertidur. Sambil menatap wajah polos anaknya, Thohir berbisik, "Maafkan ayah, nak. Kalau harus mati, biarlah mati di depanmu, demi melindungimu." Hari ketiga sejak ultimatum itu tiba, udara terasa lebih berat dari biasanya. Thohir sejak pagi sudah merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia berusaha bersikap tenang di depan Wulan, tapi tangannya gemetar saat mengikat rambut anaknya sebelum berangkat sekolah. "Yah, jangan khawatir, aku bisa jaga diri," ucap Wulan mencoba menenangkan. Senyum kecilnya menusuk hati Thohir, membuatnya semakin takut kehilangan. Seperti biasa, Thohir mengantar Wulan dengan motor tua. Namun kali ini, begitu mereka sampai di dekat sekolah, sebuah mobil van hitam tiba-tiba melaju kencang dari arah berlawanan. Dari dalamnya keluar 4 pria bertopeng, menyeret Wulan dengan kasar. "Thohir, ayah!" teriak Wulan dengan suara melengking, membuat seluruh tubuh Thohir bergetar. Ia segera melompat, menghajar 2 orang, namun jumlah mereka terlalu banyak. Seseorang menghantam kepala Thohir dengan besi, membuat pandangannya berkunang-kunang. Sebelum ia sempat bangkit lagi, mobil itu sudah melaju, membawa pergi Wulan yang masih berteriak memanggil namanya. Jalanan ramai, orang-orang berkerumun, tapi tak seorang pun berani menolong.
Thohir berlari terlatih, berusaha mengejar, tapi tubuhnya jatuh tersungkur di tengah jalan. Air matanya bercampur darah yang mengalir dari pelipis. Thohir menggedor aspal, meraung seperti binatang terluka. "Wulaan, jangan ambil anakku!" Suaranya parau, penuh kepedihan. Orang-orang hanya bisa menatap dengan wajah takut. Mereka tahu siapa yang ada di balik penculikan itu, Marzuki. Tak ada yang berani melawan kekuasaan preman paling berbahaya di kota itu. Thohir akhirnya dibantu bangun oleh seorang tukang ojek. Meski kepalanya berdarah, matanya masih menyala penuh amarah. "Mereka sudah menculik anakku, demi Allah, aku akan hancurkan mereka satu per satu." Ia kembali ke rumah dengan tubuh lemas, namun tekadnya bulat. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Pertempuran ini bukan hanya soal bertahan hidup, ini soal merebut kembali darah dagingnya. Di dalam hati, Thohir bersumpah, meski harus mati malam ini juga, ia akan membawa pulang Wulan. Thohir membersihkan luka di kepalanya dengan sekenanya. Darah masih menetes, tapi matanya merah menyala penuh dendam. Ia duduk di ruang tamu, menatap pisau belati yang sejak lama disimpannya. "Tunggu aku, Wulan, ayah akan datang," gumamnya pelan. Malam itu, Thohir mulai mencari jejak. Ia mendatangi warung kopi tempat biasanya anak buah Marzuki nongkrong. Begitu masuk, suasana langsung hening. Semua mata memandanginya dengan tegang. "Di mana anakku?" Suara Thohir parau, tapi penuh wibawa. Salah satu preman mencoba berdiri, hendak melawan, namun sekali ayunan kursi kayu dari Thohir, pria itu terkapar berlumuran darah. Yang lain panik, tapi Thohir mencekal keras seorang pemuda, menempelkan pisau ke lehernya. "Katakan di mana Wulan, atau lehermu yang ayah potong duluan." Pemuda itu gemetar, akhirnya terbata-bata, "Di gudang pelabuhan lama, Bang, anakmu ada di sana." Tanpa membuang waktu, Thohir melepaskannya. Namun sebelum pergi, ia menoleh dan berkata dengan suara dingin, "Siapapun yang coba halangi aku malam ini, bersiaplah masuk liang kubur." Semua orang terdiam, tak ada yang berani menatap matanya. Di perjalanan menuju pelabuhan, Thohir merasakan darahnya mendidih. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh tekad. Bayangan wajah Wulan yang menangis terus menghantui pikirannya, memompa adrenalin dalam tubuhnya. Sesampainya di dekat pelabuhan, ia melihat beberapa anak buah Marzuki berjaga. Jumlah mereka banyak, bersenjata golok dan kayu. Thohir tahu ini bukan sekadar penculikan, ini perang terbuka. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Dulu aku preman, tapi sekarang aku hanya seorang ayah yang mencari anaknya. Dan seorang ayah, tidak akan pernah kalah." Dengan langkah mantap, Thohir maju ke kegelapan, menuju sarang musuh, membawa dendam, keberanian, dan cinta seorang ayah yang tak tergantikan. Angin laut malam itu berhembus dingin, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Thohir berdiri di balik tumpukan kontainer, memperhatikan gudang tua yang dijaga ketat anak buah Marzuki. Lampu-lampu remang hanya membuat bayangan mereka semakin menyeramkan. Dengan langkah pelan, Thohir maju. Dua orang penjaga yang berjaga di depan pintu tidak sempat bereaksi ketika belati Thohir menyambar cepat. Satu roboh dengan luka di perut, satunya lagi dihantam keras di rahang hingga pingsan. Alarm bahaya pun seketika menyebar. "Ada yang masuk, bunuh dia!" teriak salah satu preman. Puluhan orang berhamburan keluar membawa golok, kayu, bahkan rantai besi. Tapi Thohir sudah siap. Pertarungan brutal terjadi di halaman gudang. Thohir bergerak lincah meski usianya tak lagi muda. Setiap pukulan tangannya mengenai sasaran, setiap ayunan belati selalu menemukan daging. Darah tercecer di tanah, jeritan bergema memecah kesunyian malam. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Thohir sempat terhuyung, tubuhnya dihantam kayu di punggung. Darah segar mengalir dari pelipis yang baru saja sembuh. Tapi semangatnya tidak goyah, di kepalanya hanya ada satu nama, Wulan. "Thohir!" Tiba-tiba suara Marzuki terdengar dari dalam gudang, lantang dan penuh ejekan. "Kau cari anakmu, dia di sini," menangis memanggil-manggil ayahnya. Hahaha, suara itu membuat dada Thohir seperti terbakar. Dengan tenaga yang tersisa, ia menerobos barisan preman, menghajar mereka satu per satu. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya tak pernah redup. Akhirnya ia berhasil sampai ke pintu gudang. Dengan teriakan keras, Thohir menendang pintu hingga terbuka. Bau pengap langsung menyergap, dan dari dalam ia mendengar suara lirih yang paling ingin didengarnya.
"Ayah, tolong aku," suara Wulan, lemah namun jelas. Mata Thohir memerah. "Wulan, ayah datang, nak," teriaknya. Namun sebelum ia melangkah masuk, bayangan Marzuki muncul dari kegelapan, bersama puluhan orang bersenjata yang lebih siap dari sebelumnya. Gudang tua itu dipenuhi bau besi karatan dan keringat. Lampu redup menggantung di tengah ruangan, berayun pelan seolah menyaksikan drama berdarah yang akan segera pecah. Thohir berdiri di ambang pintu dengan napas tersengal, tubuh penuh luka, namun tatapannya tetap tajam. Di sudut ruangan, Wulan terikat di kursi, mulutnya disumpal kain. Matanya sembab, basah oleh air mata, tapi begitu melihat Thohir, ia berusaha meronta. "Memi, ayah," gumamnya tertahan, membuat hati Thohir semakin bergetar. Marzuki berdiri di depan Wulan dengan tangan terlipat, wajahnya menyeringai puas. "Akhirnya kau datang juga, Thohir. Aku sudah menunggumu. Dulu kau pernah menantangku, dan sekarang kau bayar harganya. Kau pikir bisa lawan aku? Kau hanya preman tua yang sudah usang." "Thohir memang tua," sahut Thohir, suaranya parau tapi tegas, "tapi aku masih seorang ayah. Dan seorang ayah akan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk anaknya." Marzuki tertawa keras, memberi isyarat kepada anak buahnya. Puluhan preman mengepung Thohir dari segala arah, membawa senjata tajam. Wulan menangis lebih keras, tubuhnya gemetar ketakutan. "Ayah, jangan!" Namun Thohir maju selangkah, menenteng belati di tangan kanan. "Siapapun yang menyentuh anakku malam ini, tidak akan hidup melihat matahari besok." Aura keberanian dari suaranya membuat beberapa preman ragu melangkah. Pertarungan kembali pecah. Thohir melawan dengan sekuat tenaga, menangkis golok dengan belati, menghajar wajah dengan kepalan tangan, dan mengandalkan insting lamanya di jalanan. Darah bercucuran di lantai gudang, jeritan demi jeritan mengisi udara. Marzuki menatap dengan wajah geram. Ia tahu Thohir berbeda dari lawan-lawannya yang lain. Kali ini, amarah bercampur cinta membuatnya lebih berbahaya. "Cukup," bentak Marzuki, lalu maju sendiri dengan golok panjang berkilat. Thohir menoleh ke arah Wulan sebentar, memberi isyarat dengan tatapan penuh janji. "Ayah di sini, Wulan. Ayah tidak akan biarkan mereka menyakitimu." Dengan itu, dua raksasa jalanan yang dulu sama-sama ditakuti kini saling berhadapan, siap mengakhiri dendam lama dengan darah dan nyawa. Sunyi sekejap menyelimuti gudang. Para anak buah Marzuki yang tersisa mundur, membentuk lingkaran. Mereka tahu, inilah pertarungan yang sebenarnya. Dua preman legendaris yang dulunya pernah berjalan di jalur yang sama, kini saling berhadapan sebagai musuh. Thohir menggenggam belatinya erat, tangannya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang mendidih. Marzuki mengangkat golok panjangnya, matanya penuh kebencian. "Kau seharusnya sudah terkubur bertahun-tahun lalu, Hir. Tapi malam ini aku yang akan pastikan nyawamu melayang." "Thohir tidak takut mati," sahut Thohir dengan suara parau, "tapi kalau aku jatuh malam ini, aku pastikan kau ikut bersamaku, Juki." Duel pun pecah. Marzuki menyerang cepat dengan tebasan golok yang nyaris mengenai leher Thohir. Namun Thohir menangkis dengan belati, suara logam beradu memecah ruangan. Percikan api kecil terlihat di bawah cahaya lampu redup. Serangan demi serangan dilancarkan. Marzuki lebih kuat, tubuhnya masih muda dan bertenaga. Tapi Thohir lebih berpengalaman, setiap gerakannya penuh perhitungan. Ia menusuk, mengelak, lalu menghantam dengan tenaga penuh meski tubuhnya sudah letih. Beberapa kali golok Marzuki berhasil melukai Thohir. Darah mengalir dari lengannya, punggungnya sobek, dan nafasnya semakin berat. Tapi di balik rasa sakit itu, wajah Wulan yang menangis menjadi sumber kekuatan. "Aku belum bisa mati, Wulan masih butuh aku," batinnya. Thohir membalas dengan tusukan mendadak ke perut Marzuki. Golok besar itu berhasil ditangkis, namun belati Thohir sempat menggores pinggang lawannya. Marzuki menggeram marah, rasa sakit itu membuatnya semakin beringas. Pertarungan berubah menjadi brutal. Mereka saling pukul dengan tangan kosong ketika senjata terhempas ke lantai. Tinju Thohir menghantam wajah Marzuki, darah muncrat dari hidungnya. Sebaliknya, tendangan Marzuki menghantam dada Thohir hingga ia terlempar ke dinding. Keduanya terengah-engah, tubuh penuh luka, darah bercucuran membasahi lantai. Tapi mata mereka tetap saling menatap tanpa gentar. Ini bukan lagi sekadar duel preman, ini adalah perang harga diri dan pertaruhan nyawa seorang ayah untuk anaknya. Dan malam itu, gudang tua menjadi saksi,
ketika dua raksasa jalanan bertarung bukan hanya dengan otot, tapi dengan seluruh jiwa mereka. Suara napas berat menggema di gudang yang kini berlumuran darah. Thohir berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka sayatan. Sementara Marzuki, meski lebih muda, juga tersengal, wajahnya bengkak dan darah menetes dari sudut bibirnya. Lingkaran preman yang menyaksikan semakin diam, menunggu siapa yang akan tumbang lebih dulu. Marzuki melangkah maju, menggenggam golok yang kembali berhasil ia raih dari lantai. "Abis kau, Hir, malam ini kau akan mati di depan anakmu sendiri," teriaknya, matanya penuh kebencian. Thohir mengangkat belatinya dengan sisa tenaga, menatap lurus pada musuh lamanya. "Kalau aku mati, Juki, ingat ini baik-baik. Arwahku akan terus menghantui setiap langkahmu, karena kau sudah menyentuh darah dagingku." Dengan teriakan menggelegar, Marzuki menebas keras ke arah Thohir. Thohir nyaris tak sempat menangkis, belatinya pecah terkena hantaman golok. Senjata andalannya hancur berkeping. Wulan menjerit histeris, "Ayah! Jangan tinggalkan aku!" Suara itu menjadi cambuk terakhir bagi Thohir. Meski tak lagi bersenjata, ia menunduk cepat, menghindari tebasan maut itu, lalu menyambar besi karatan yang tergeletak di lantai. Dengan sisa tenaga, ia menghantamkan besi itu ke rahang Marzuki. Dentuman keras terdengar. Marzuki terhuyung, hampir jatuh, tapi masih mencoba menyerang. Thohir berlari, menubruk tubuh lawannya, dan mereka berdua terjatuh bergulat di lantai penuh darah. Golok Marzuki terlepas, meluncur ke dekat kaki Wulan. Dalam kegaduhan itu, Wulan dengan tangan terikat berusaha meraih golok tersebut. Ia berteriak, "Ayah, ayo bangun, jangan kalah." Suaranya pecah, bercampur tangis. Marzuki berhasil menduduki Thohir, tangannya mencekik kuat leher tua itu. Mata Thohir mulai memerah, napasnya terputus-putus. Tapi sebelum segalanya gelap, tangan Thohir meraba lantai, menemukan pecahan belati yang tajam. Dengan sisa tenaga terakhir, Thohir menusukkan pecahan itu ke dada Marzuki. Jeritan mengerikan keluar dari mulut musuh lamanya. Darah muncrat membasahi wajah Thohir, dan tubuh Marzuki terkulai lemas. Suasana hening. Semua anak buah Marzuki terdiam, wajah mereka pucat melihat pemimpin mereka roboh dengan mata melotot kosong. Thohir terbaring di lantai, dadanya naik turun berat, tangannya masih berlumuran darah musuh yang baru saja ia tumbangkan. Gudang itu kini sunyi, hanya tersisa suara napas terengah dari Thohir dan tangisan lirih Wulan. Tubuh Marzuki terkapar tak bernyawa, darahnya mengalir membentuk genangan di lantai. Anak buahnya saling pandang, tak ada yang berani bergerak, hingga satu persatu mundur perlahan dan melarikan diri meninggalkan tempat itu. Thohir berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak lagi kuat. Kakinya gemetar, dadanya terasa seperti diremas. Luka-luka yang ia derita terlalu banyak, darah mengalir dari perut, bahu, dan punggungnya. Ia terbatuk keras, semburan darah segar keluar dari mulutnya. Wulan berlari menghampiri, memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah, bertahanlah, ayah. Jangan tinggalkan aku," suaranya parau penuh isak. Tangannya gemetar menekan luka di tubuh ayahnya, mencoba menghentikan darah yang terus mengucur. Thohir tersenyum samar, tangannya yang berlumur darah mengusap kepala putrinya. "Wulan, anak ayah, kau sudah selamat. Itu sudah cukup." "Tidak, ayah. Aku butuh ayah, aku nggak mau hidup sendiri." Wulan menangis semakin keras. Air matanya bercucuran, jatuh ke wajah ayahnya yang penuh luka. Dengan suara lirih, Thohir berkata, "Ayah memang preman, ayah banyak dosa, tapi satu-satunya hal yang benar yang pernah ayah lakukan, adalah membesarkanmu, dan mencintaimu sepenuh hati." Wulan menggeleng keras, "Jangan bicara begitu, ayah. Kita bisa pergi dari sini, kita bisa hidup bersama, aku janji akan selalu di samping ayah." Thohir menatap langit-langit gudang, pandangannya mulai kabur. Namun ia memaksa tersenyum, menahan sakit yang luar biasa. "Kalau suatu hari ayah nggak ada, jangan takut, kau harus kuat, Wulan. Jangan pernah jadi seperti ayahmu ini. Jadilah orang baik, yang membawa kebahagiaan." Tangisan Wulan semakin pecah. Ia memeluk tubuh ayahnya erat-erat, seakan takut kehilangan. Tapi tubuh itu semakin dingin, napasnya makin tersendat, dan wajahnya semakin pucat. Di tengah malam yang hening itu, Thohir masih berusaha bertahan, meski ajal terasa semakin dekat. Dan di pelukan anak semata wayangnya, seorang preman yang keras kepala kini berubah menjadi seorang ayah yang rapuh, bertarung dengan waktu, antara hidup dan mati.
Di dalam gudang yang sunyi, Wulan masih memeluk tubuh ayahnya. Thohir berusaha membuka matanya sekali lagi, meski pandangannya mulai buram. "Wulan, maafkan ayah," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Tidak, ayah. Jangan bicara begitu. Aku nggak mau dengar. Ayah harus hidup." Wulan menjerit histeris, menekan luka ayahnya dengan kedua tangan kecilnya yang gemetar. Thohir tersenyum tipis, meski wajahnya sudah pucat pasi. "Kau adalah alasan ayah bertahan selama ini. Kau cahaya ayah, Wulan, jangan pernah padam. Janjilah pada ayah." Suaranya terputus-putus, napasnya berat. "Ayah, jangan tinggalin aku janji, aku akan kuat, tapi jangan pergi." "Ayah," tangis Wulan pecah, air matanya jatuh membasahi dada ayahnya yang berlumur darah. Thohir mengangkat tangannya yang lemah, menyentuh pipi putrinya untuk terakhir kali. Jemarinya bergetar, lalu perlahan jatuh terkulai. Bibirnya bergerak, mengucapkan satu kata terakhir, "Wulan," sebelum matanya terpejam untuk selamanya. Jeritan Wulan menggema di gudang itu. "Ayeahahaha." Suara itu memecah malam, membuat burung-burung gagak di luar beterbangan. Ia mengguncang tubuh ayahnya yang kini kaku, berharap masih ada kehidupan. Namun kenyataan terlalu kejam. Pelukan Wulan semakin erat, ia menenggelamkan wajahnya di dada ayahnya yang dingin. "Kenapa ayah? Kenapa tinggalkan aku? Aku cuma punya ayah," tangisnya tak terbendung, bergema dalam kesunyian yang mencekam. Beberapa warga yang datang terlambat hanya bisa berdiri terpaku di pintu gudang, menyaksikan seorang anak perempuan menangis memeluk jasad ayahnya. Tak ada yang berani mendekat. Semua hanya bisa menunduk, merasakan pedih yang menusuk dada. Thohir, preman jalanan yang ditakuti banyak orang, akhirnya pergi bukan dengan teriakan atau amarah, melainkan dengan cinta, dalam pelukan anak semata wayangnya. Malam itu menjadi saksi, bahwa di balik kerasnya seorang preman, tetap ada hati seorang ayah yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Dan di antara air mata yang terus mengalir, Wulan bersumpah dalam hati, "Aku akan hidup, aku akan terus berjalan, meski tanpa ayah di sisiku. Karena aku adalah anak dari seorang lelaki bernama Thohir." Inilah akhir dari perjalanan Thohir, sang preman yang rela mengorbankan segalanya demi anaknya. Sebuah kisah tentang cinta, keberanian, dan pengorbanan yang tak ternilai. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar, siapa tahu kisah ini menginspirasi kita untuk selalu menghargai orang yang kita cintai, sebelum terlambat.